Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aset tetap atau biasa disebut dengan fixed asset. Setelah pertemuan kemarin kita membahas mengenai piutang, kas, kemudian inventoris atau persediaan, kita akan memasuki pembahasan mengenai aset tetap. Untuk aset tetap ini sendiri dalam laporan keuangan nanti akan masuk pada bagian aset tidak lancar. Nah, mengapa kok masuk ke bagian aset tidak lancar? Karena aset tetap ini diharapkan perusahaan atau akan dimiliki perusahaan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Jadi tidak hanya jangka waktu yang pendek, hanya tahun, 2 tahun. Jadi dia mindset-nya untuk jangka panjang, sehingga pembeliannya pun juga tidak sedikit. Oke, kita akan masuk mengenai pengertian dan karakteristik aset tetap. Nah, aset tetap ini dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud atau tangible asset dan aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, sebelumnya di sini harus yang diketahui adalah baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang besar pasti akan memanfaatkan aset tetap ini atau aset lancar ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaannya. Nah, sehingga pentingnya aset tetap ini dapat kita lihat dari seberapa nilai kepemilikan aset tidak lancar ini. Oke, kita akan membahas mengenai aset tetap berwujud atau tangible asset. Di sini dikelompokkan menjadi dua secara umum. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya, tanah untuk kantor atau lahan untuk parkir. Jadi umurnya tidak terbatas ya di sini. Kemudian ada aset tetap yang umurnya terbatas dan dapat diganti dengan aset yang sejenis apabila manfaatnya telah habis, seperti bangunan, peralatan kantor, mesin, kendaraan, peralatan pabrik, dan sebagainya. Nah, di sini dalam aset tetap ini kita akan mengetahui mengenai penyusutan atau setiap aset itu akan mengalami penyusutan aset, di mana dalam penyusutan nanti akan ada yang namanya umur ekonomis atau umur manfaat dari aset tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu aset tetap tidak berwujud atau intangible asset. Itu apa saja? Itu seperti hak cipta, waralaba, merek dagang, goodwill, dan sebagainya. Ya, karena namanya aset tetap tidak berwujud, jadi tidak ada wujudnya, maka ini tidak bisa kita lihat. Nah, ini biasanya untuk intangible asset ini dibuktikan dengan kertas atau dokumen hitam di atas putih ya, di mana dokumen itu akan menunjukkan kepemilikan dari aset tersebut. Untuk aset tetap tidak berwujud sendiri atau intangible asset nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, namun juga aset tetap, dia pasti memiliki bentuk fisik, seperti kendaraan, seperti bangunan, jadi dia itu ada, bisa dilihat dan disentuh. Kemudian digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Misalkan perusahaan membutuhkan kendaraan untuk aktivitas, maka perusahaan tersebut juga harus memiliki kendaraan. Kemudian tidak untuk dijual kembali. Aset tetap ini sifatnya memang benar-benar untuk kegiatan operasional perusahaan ya, kalau dijual kembali nanti akan masuk persediaan.
Kemudian memiliki masa pakai yang lama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jika aset tetap sendiri ada yang memiliki umur yang tidak terbatas, ada juga yang memiliki umur yang terbatas. Tapi semuanya pasti memiliki masa pakai yang lama atau untuk jangka panjang. Kemudian memberi manfaat di masa yang akan datang. Jelas sekali, aset tetap tadi bertujuan untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian pengendalian internal aset tetap. Ini setiap aset yang kita miliki, setiap aset tetap yang kita miliki harus ada pengendalian internal terhadap aset tersebut. Ada beberapa. Yang pertama, pembelian berbagai jenis aset tetap dilakukan oleh berbagai jenjang manajemen. Kemudian sistem pencatatan tentang kapitalisasi harga perolehan aset tetap haruslah memadai sehingga mudah untuk mengetahui antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Kemudian pemisahan antara tugas bagian pengelolaan fisik barang dan bagian pencatatan perlu dilakukan dengan jelas. Ini maksudnya untuk pengelolaan fisik barang kita sendirikan, untuk bagian pencatatan perlu disendirikan. Hal ini untuk menghindari yang dinamakan dengan penggelapan. Kemudian penyusunan buku tambahan sebagai buku pembantu aset dan perhitungan fisik aset secara periodik perlu dilakukan. Nah, setiap perusahaan memiliki aset tetap itu harus dilakukan pengecekan secara rutin ya. Nah, dalam pengecekan secara rutin itu kan, nanti kita bisa melihat apakah aset tersebut masih ada, apakah perusahaan perlu melakukan pengadaan lagi, apakah perusahaan perlu melakukan maintenance dan sebagainya. Jadi pengecekan secara fisik ini, pengecekan secara rutin ini akan mengetahui mana-mana aset yang perlu di maintenance, perlu diperbaiki. Kemudian aset tetap perlu diasuransikan untuk menghindari terjadinya kerugian atas pencurian dan bencana alam. Nah, ini sudah pasti ya, namanya juga bencana alam ataupun pencurian pasti tidak terjadinya tidak terduga-duga. Setiap saat pasti terjadi. Oleh karena itu, asuransi sangat diperlukan agar aset yang dimiliki itu setidaknya terlindungi. Kemudian penentuan biaya perolehan aset tetap. Ini nanti kita akan mempelajarinya tentang tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Oke. Penentuan biaya perolehan aset tetap atas tanah. Nah, sini pasti sudah mengetahui jika aset tetap tanah berupa tanah itu, yaitu tanah yang dikategorikan sebagai aset tetap adalah tanah yang digunakan untuk operasional perusahaan. Misalnya, tanah untuk tempat berdirinya bangunan-bangunan kantor, kemudian tanah untuk parkir kendaraan, tanah untuk pertanian, dan sebagainya. Nah, di sini tanah sendiri bagi perusahaan itu termasuk investasi jangka panjang perusahaan. Oke, ini ada contohnya untuk memperoleh biaya perolehan aset tetap terhadap tanah. Misalnya pada Januari, PT Wijaya ini membeli sebidang tanah yang rencananya digunakan untuk bangunan perkantoran dengan harga beli 2M. Biaya-biaya yang dikeluarkan ada komisi broker 50 juta, biaya notaris 20 juta, biaya BPHTB 100 juta, biaya perataan tanah sebesar 150 juta, dan berapa biaya perolehan atas tanah. Nah, ini nanti setiap komponen, setiap biaya yang dikeluarkan, kita akan jumlahkan dan kita akan tambahkan semua, maka kita akan memperoleh biaya perolehan tanah sebesar 2,320 juta. Oke, selanjutnya untuk bangunan.
Di sini bangunan yang dimaksud yaitu gedung-gedung yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya gedung untuk kantor, gedung untuk pabrik, showroom, gedung parkir, kemudian seperti anak perusahaan, dan sebagainya. Oke, untuk contohnya, PT Prima membeli sebuah gedung, kemudian dipakai sebagai kantor dengan harga beli 500 juta. Biaya yang dikeluarkan komisi broker 12,5 juta, biaya notaris 7,5 juta, BPHTB 25 juta. Berapa biaya perolehan gedungnya? Seperti tadi, kita akan jumlahkan semua, maka akan ketemu biaya perolehan atas gedungnya. Nah, kemudian untuk kendaraan, di sini kendaraan merupakan alat angkutan atau transportasi yang digunakan untuk operasional perusahaan, misalnya mobil box, truk, pickup, bus, sepeda motor, nah, ataupun juga kendaraan untuk mengantarkan direktur ke rapat. Kemudian seperti jika ekspedisi itu untuk mengantarkan barangnya dan sebagainya. Contohnya, PT Fast Track membeli kendaraan untuk operasional dengan harga faktur 450 juta, biaya balik nama 15 juta, biaya asuransi dalam perjalanan 5 juta. Oh, ternyata di sini kasusnya dia itu membeli kendaraannya itu di luar kota sehingga dalam pengirimannya mereka membutuhkan asuransi besar 5 juta. Sehingga seperti sebelumnya untuk memperoleh biaya perolehan kita akan jumlahkan semuanya. Semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh harga faktur, biaya balik nama, biaya asuransi sehingga diperoleh 470 juta. Oke, kemudian untuk biaya perolehan aset tetap terhadap peralatan. Peralatan di sini adalah yang digunakan dalam operasional perusahaan antara lain seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin. Dari setiap peralatan, tidak hanya peralatan kantor, ATK, kemudian juga ada mesin, kemudian peralatan pabrik, dan sebagainya. Untuk contoh soalnya, PT Sejahtera membeli peralatan kantor dengan harga 75 juta, ongkos pengangkutan 1 juta, biaya asuransi 750.000 dan biaya pemasangan 500.000. Oh, ini misalkan dia membeli komputer di luar kota sehingga butuh biaya asuransi dalam perjalanan dan juga untuk biaya pemasangannya. Sehingga kita akan jumlahkan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka akan kita peroleh sebesar 77.250. Oke, kemudian cara perolehan aset tetap. Di sini bagaimana perusahaan memperoleh aset tetap tersebut? Ada beberapa. Yang pertama ada pembelian tunai, kemudian ada pembelian kredit, ada pembelian gabungan, ada donasi atau hadiah, kemudian membangun sendiri, atau pertukaran aset tetap. Mengapa cara perolehan aset tetap ini juga akan kita pelajari? Yang pasti ini juga akan berkaitan dengan pencatatan yang akan kita lakukan. Sudah pasti jika kita melakukan pembelian tunai, pencatatannya akan berbeda dengan pembelian kredit. Oke, kita langsung ke contoh saja. Jika pembelian tunai, PT Angkasa ini merupakan perusahaan perdagangan hasil bumi. Pada 15 Januari membeli aset tetap berupa mobil pickup dengan harga faktur 165 juta secara tunai. Kemudian adapun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan, biaya balik nama 3 juta, biaya administrasi 1,5 juta. Kemudian ternyata perusahaan mendapatkan potongan sebesar 15 juta. Berapa total harga perolehannya? Kita lihat di sini harga faktur 165 juta karena disebutkan ada potongan 15 juta, maka
menjadi 150 juta. Kemudian kita tambahkan biaya balik nama, biaya administrasi, sehingga kita peroleh biaya perolehannya 154.500. Kemudian kita jurnalkan, yaitu aset tetap pada kendaraan pada kas sebesar 154.500 dengan justifikasi pencatatan pembelian mobil pickup secara tunai. Nah, kita harus melakukan justifikasi ya, ini tuh pencatatan apa? Ya, ternyata ini adalah pencatatan terhadap pembelian mobil pickup secara tunai. Oke, kemudian pembelian kredit. Dicontohkan, Indofinance merupakan perusahaan jasa keuangan mana tanggal 2 Januari membeli peralatan kantor secara kredit senilai 150 juta dan dia melakukan DP 50% dari total biaya perolehan dan sisanya diangsur 2 kali yaitu tanggal 30 Juni dan 31 Desember dengan bunga 12%, biaya angkut 3 juta, biaya asuransi perjalanan 5 juta. Oke, pada saat terjadinya pembelian ini, kita akan menghitung dulu biaya perolehannya, yaitu harga faktur 150 juta, biaya angkut, kita tambahkan, kemudian biaya asuransi kita tambahkan, kita akan peroleh total biaya perolehannya sebesar 158 juta. Nah, kita akan catat dengan ketika terjadinya transaksi ini dengan jurnal aset tetap atas peralatan kantor sebesar 158 juta dan dibayar 50% kas pada kas 79 juta dengan notes receivable-nya 79 juta. Nah, justifikasi yaitu pencatatan pembelian peralatan kantor secara kredit. Oke, kemudian pembelian gabungan atau lamsam. Nah, di sini dicontohkan Surya Kencana, perusahaan manufaktur di bidang pembuatan furnitur berbahan baku plastik, di mana pada tanggal 24 Agustus ini perusahaan membeli sebuah gedung, tanah, dan mesin-mesin secara tunai dengan total 7,2 M. Jadi dia membelinya secara paket lengkap ya. Dia langsung beli tanah, kemudian ada gedungnya, dan kemudian langsung membeli mesin-mesin dan di total dengan harga 7,2 M. Nah, berdasarkan pengamatan secara objektif atau pengamatan sesuai harga pasar atau informasi di lapangan, harga wajar dari masing-masing aset tetap untuk tanah yaitu 4M, gedung 3M, mesin 1M. Mana dengan perhitungan biaya perolehan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat. Harga wajarnya untuk tanah 4 juta, gedung 3 juta, mesin 1 juta, ternyata di total totalnya semua sudah 8 miliar. Kemudian persentase dari total harga wajar untuk tanah 50%, gedung pabrik 37,5% dan mesin 12,5% dan di total adalah 100%. Dari manakah asal dari 50%, 37,5% dan 12% ini? Yaitu dari persentase dari harga wajar golongan aset, kemudian kita bagi dengan total harga wajarnya. Persentasenya ini. Jadi ini 50% itu dari 4 miliar harga wajarnya, kita bagi dengan ini 8 miliar ini totalnya. Ketemu 50%. Untuk gedung pabriknya 3M, kita bagi dengan 8M, ketemu 37,5%. Kemudian untuk 12,5%-nya 1M kita bagi dengan 8M. Oke, kemudian untuk perhitungan persentase dari harga belinya, karena kita sudah ketemu persentasenya,
kita akan kalikan langsung dengan harga belinya, yaitu 7,2 M. Sehingga untuk alokasi biaya perolehannya untuk tanah, kita ketemu 3,6 miliar. Untuk gedung pabriknya 2,7 M. Dan untuk mesinnya 900 juta. Sehingga kita totalkan ada 7,2. Nah, ternyata setelah ditotalkan kan harganya lebih rendah dari harga wajarnya atau harga pasarnya. Sehingga transaksi ini itu worth it untuk kita jalankan untuk perusahaan teruskan. Nah, setelah melihat ini, kita bisa melakukan penjurnalan, yaitu aset tetap atas tanah 3,6 miliar, aset tetap atas bangunan atau gedung sebesar 2,7 M, aset tetap atas mesin-mesin sebesar 900 juta pada kas sebesar 7,2 M. Dengan justifikasi pendataan pembelian aset tetap secara gabungan. Oke, kemudian untuk donasi atau hadiah. Pada 5 Januari, PT Prima Jaya menerima sumbangan berupa peralatan kantor senilai 100 juta dengan umur ekonomis ditaksir mencapai 5 tahun tanpa nilai residu dan disudutkan dengan metode garis lurus. Perhitungan perolehan donasi berupa alat kantor adalah sebagai berikut. Kita akan menghitung dulu penyusutannya. Karena menggunakan metode garis lurus, maka penyusutan bisa dihitung dengan nilai aset dibagi dengan umur ekonomisnya. Yaitu nilai asetnya 100 juta, kita bagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun, maka akan ketemu penyusutannya adalah sebesar 20 juta. Sehingga pencatatannya adalah fixed aset atau aset tetap atas peralatan kantor sebesar 100 juta, pada pendapatan sumbangan sebesar 20 juta, dan pendapatan sumbangan tahunan sebesar 80 juta. Dengan justifikasi pencatatan perolehan aset tetap dari sumbangan. Pencatatan perolehan aset tetap peralatan kantor dari sumbangan. Oke, selanjutnya pengeluaran selama pemakaian aset tetap. Nah, selama pemakaian aset tetap ini, perusahaan itu juga harus mengeluarkan biaya-biaya atau hal-hal lain selama pemakaian aset tetap tersebut. Di sini antara lain adalah pertama pemeliharaan. Kemudian ada reparasi. Nah, di sini untuk reparasi itu kerusakannya itu cenderung yang ringan dibanding dengan perbaikan. Misalkan reparasi itu jika motor seperti servis berkala hanya masih yang ringan-ringan saja, pengecekan. Kemudian kalau untuk perbaikan itu kerusakannya lebih berat, misal penggantian jika mesin, penggantian komponen apanya. Kemudian penggantian ini biasanya karena salah satunya umur ekonomisnya habis, sehingga harus dilakukan penggantian atau replacement. Kemudian penambahan itu biasanya misalkan jika perusahaan produksinya itu sudah semakin banyak, sudah semakin berkembang, sehingga perusahaan bisa melakukan penambahan mesin atau penambahan kendaraan untuk operasional, ataupun dalam hal lain ini penambahan seperti misalnya cabang karena bisnisnya sudah berkembang pesat. Nah, ini hal-hal ini semua itu harus dilakukan oleh perusahaan agar suatu nanti aset yang dimilikinya itu dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga kita
kalau kita punya sesuatu kan kita juga harus melakukan pemeliharaan ya, kita harus, misal kalau punya handphone kita harus bersihkan atau seperti apa, itu salah satu, hal-hal yang harus dilakukan ketika kita memiliki sebuah aset tetap. Seperti contohnya kemarin di kasus di, tragedi di Kenjeran Park itu, mungkin halnya yang, eee, wahana bermainnya itu kurang dilakukan maintenance atau pemeliharaan atau perbaikan sehingga terjadilah insiden kecelakaan tersebut. Nah, itu semua kan bisa dilihat, jika, aset tersebut itu tidak siap digunakan karena, suatu hal misalkan karena pandemi kan tidak ada pengunjung yang datang, tetapi kemungkinan besar sama, eee apa namanya, sama, eee, timnya dari Kenjeran Park itu tidak melakukan, maintenance atau, perbaikan atau penggantian sehingga, terjadilah usang terhadap wahana tersebut. Oke, kemudian penyusutan, penyusutan pada aset tetap. Setiap aset yang kita miliki, setiap aset tetap perusahaan yang dimiliki pasti terjadi penyusutan atau pasti terjadi atau terdepresiasi atau nilainya semakin lama semakin turun. Walaupun misalkan seperti tanah, tanah itu nilainya itu semakin lama kan semakin naik, tapi tanah tersebut atau bangunan, tapi dalam dalam kesehariannya untuk merawat bangunan tersebut kita kan juga harus mengeluarkan biaya-biaya lain, seperti itu. Misalkan jika kendaraan kita membelinya seharga 500 juta, apakah ketika 10 tahun lagi menjualnya akan bernilai 500 juta? Kan juga tidak, pasti menurun. Dan di sisi lain, selama kegiatan operasional tersebut kita juga atau perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya lain untuk melakukan perawatan pada kendaraan tersebut. Nah, di sini tujuan dari penyusutan adalah membandingkan antara pendapatan bebas atas aset tetap. Nah, di sini aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang manfaatnya dapat dinikmati secara bertahap dalam kegiatan normal perusahaan dengan tujuan memperoleh penghasilan. Nah, di sini faktor penentu masa manfaat aset tetap antara lain perkiraan daya pakai aset. Di sini seperti kapasitas dari suatu aset, misalkan kapasitas mesin, mesin tersebut dapat beroperasi dengan kapasitas berapa? Apakah 100 unit sekali produksi, kemudian perkiraan tingkat keausan fisik. Nah, ini dapat dilihat dari sering atau tidaknya aset tersebut digunakan. Kemudian keusangan teknik dan komersial. Apakah aset yang kita miliki itu masih sesuai dengan zamannya atau sudah ketinggalan zaman? Jika ketinggalan zaman, kita juga harus segera mengupgrade-nya untuk menyesuaikan kebutuhan. Kemudian pembatasan hukum dan sejenisnya, ini terkait dengan umur ekonomisnya, apakah dalam pemerintahan itu memiliki regulasi, jika pemerintah jika dalam regulasi tersebut menilai jika aset tersebut sudah habis masa manfaatnya, maka perusahaan kadang juga harus mengganti aset tersebut. Kemudian faktor-faktor penentu besarnya penyusutan ada biaya perolehan, nilai residu, masa manfaat, sifat dan pola penggunaan. Nah, di sini ada metode penyusutannya, ada juga metode garis lurus, metode pembebanan menurun yang dibagi menjadi dua, metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun. Kemudian ada metode aktivitas. Untuk ini saya hanya akan menjelaskan metode garis lurus dan metode pembebanan menurun. Oke, metode garis lurus. Ini soal ilustrasinya merupakan
Houseware merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang peralatan rumah tangga berbasis elektrik. Tanggal 2 Januari perusahaan menggunakan sebuah bangunan sebagai gedung bernilai 150 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Perkiraan nilai residu akhir pemakaian sebesar 5 juta. Maka perhitungannya kita akan lihat dulu beban penyusutan per tahunnya, yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan masa manfaat. 150 juta dikurangi 5 juta dibagi 10 tahun, maka akan ketemu penyusutan per tahunnya 14.500 per tahun. Maka jurnalnya adalah depreciation expense atas bangunan ada akumulasi depreciation pada bangunan atas bangunan sebesar 14.500 dengan justifikasi pencatatan beban penyusutan gedung pada tahun pertama. Nah, di sini untuk metode garis lurus ini kita harus menggunakan tabel. Pertama, tahun ke-0, di mana kita membeli, nilai bukunya masih penuh 150, kemudian pada tahun pertama penyusutannya 14 juta, terus sampai 10 tahun. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu, di sini masih 14 juta. Untuk nilai bukunya, di 150 juta ini kita kurangkan dengan ini, maka ketemu 135.500.000. Kemudian pada tahun kedua penyusutan 14,5 juta kita tambahkan dengan ini ketemu 29 juta. Kemudian untuk yang nilai bukunya 135,5 kita kurangkan dengan 29 ketemu 121 terus hingga nilai akhirnya atau nilai residunya ketemu 5 juta. Kemudian metode jumlah angka tahun. PT Kencana Keramik, perusahaan manufaktur pembuatan keramik, memiliki mesin cetak keramik 330 juta, masa manfaat 5 tahun, residu 30 juta, maka kita akan menghitung beban penyusutan per tahun, sisa manfaat, dibagi jumlah angka tahun, dikali biaya residu dikali nilai residu. Kemudian aset tetap yang disebutkan, kita akan ketemu 330 dikurangi 30 juta, ketemu 300 juta. Untuk jumlah angka tahunnya, yaitu N dikali N plus 1. Dengan N ini adalah masa manfaat. Bagi 2, 5 dikali 5 plus 1 bagi 2 ketemu 15. Sehingga untuk jurnalnya kita akan ketemu depreciation expense atas mesin pada akumulasi depreciation pada atas mesin ketemu 100 juta dengan justifikasi pencatatan penyusutan mesin tahun ke-1. 100 juta ini kita akan peroleh dengan tabel nilai buku aset pada tahun ke-0, tahun perolehan 330 masih tetap, dan beban penyusutan pada tahun pertama adalah 5/15. Kita kalikan 330 juta dikurangi 30 juta, ketemu adalah 100 juta. Ya, akumulasinya masih 100 juta, kita kurangkan, ketemu 230 juta. Untuk tahun kedua, menjadi 4/15. Kali 330 juta dikurangi 30 juta, ketemu 80 juta terus. Hingga tahun kelima, nanti Anda bisa mempelajarinya sendiri. Oke, kemudian untuk saldo menurun, yaitu PT Nirwana Express merupakan perusahaan ekspedisi, memiliki mobil box seharga 820 juta, masa manfaat 5 tahun, sehingga untuk perhitungan beban penyusutan per tahunnya yaitu 2 kali persentase dari metode garis lurus kali nilai buku. Jadi aset tetap yang disebutkan 2 dikali 1/5 kali 100% ketemu 40%. Dengan jurnal depreciation expense atas kendaraan pada accumulation depreciation atas kendaraan sebesar 328 juta. Dengan justifikasi pencatatan penyusutan mobil box tahun pertama. Oke, silakan Anda bisa belajar sendiri. Saya sudah menaruh tabelnya, kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya.
Kemudian, oke, selanjutnya untuk penghentian aset tetap. Nah, dalam aset tetap ini, kapan sih aset tetap ini sudah tidak dikatakan sebagai aset tetap milik perusahaan? Yang pertama, ketika habis masa manfaatnya atau tidak bisa dipakai lagi. Kemudian yang kedua adalah penjualan aset tetap. Jelas, ketika kita menjual aset tetap, maka aset tersebut tidak bisa dikatakan sebagai aset tetap perusahaan. Oke, selesai. Sekian untuk materi aset tetap yang sudah saya jelaskan ini. Untuk aset tidak berwujud akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.